Dan sampai sekarang juga masih masuk juga Pak, yang namanya pakaian bekas masih masuk. Yang ada kontainer isinya campuran, di pintu isinya piring, di belakang isinya mangkok, itu kan masih terjadi Pak. Di mana-mana pelabuhan juga masih terjadi seperti itu Pak. Dan yang lebih parah lagi, depan isinya barang yang tidak ratas, belakangnya garmen. Ini yang membunuh industri di negara kita, dan bukan cuma pendapatan dari bea masuknya, tapi juga pembunuhannya itu juga lebih lebih berat daripada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang PNBP Pak Luki, bahwa eh, PNBP yang terjadi sekarang merupakan laporan dari kementerian-kementerian yang ada Pak ya. Misal ES dari sektor tambang, misalnya dari Kementerian SDM, dari gitu Pak Luki ya. Jadi Pak Luki nggak ada tim yang narik ke bawah gitu kan, nagih kan nggak. Itu yang nagih SDM kan Pak ya. Nah, namun ada sedikit ini Pak masukan dari saya, bahwa kalau PNBP terus-menerus, terutama dari sektor SDM ini dilakukan seperti ini, saya khawatir nggak bisa clear Pak jumlahnya. Antara jumlah yang diambil, yang dikeruk, sama yang dibayar itu, saya kira perlu ada reformasi sedikit Pak. Bahwa kalau CPO, kalau kelapa sawit, itu yang kena restribusi itu Pak CPO-nya, bukan TBS-nya. Tapi kalau Minerba, itu hasil tambangnya Pak, bukan hasil produksi smelternya. Sementara kita kan udah nggak bisa ekspor raw material Pak, harus di smelter dulu baru bisa diekspor. Nah, saya kira butuh reformasi seperti itu sehingga lebih fair, berapapun yang diambil itu kena PNBP. Terus yang kedua tentang bea cukai Pak. Kita nih yang jadi masalah Pak untuk cukai, yang paling utama itu adalah rokok polos, cukai salah tempel, ada lagi cukai palsu. Nah, ini selalu saja terjadi Pak. Saya sempat ngobrol juga Pak dengan beberapa industri rokok yang kecil-kecil di bawah, bahwa sebetulnya mereka tuh agak kesulitan untuk mencari pita cukai Pak. Kalau memang itu utamanya yang golongan tiga Pak ya. Yang golongan tiga ini susah Pak mau cari pita cukai ini, sehingga mereka tuh terpaksa malsu, menurut mereka begitu Pak. Nah jadi menurut saya Pak, agak pihak bea cukai juga memberikan kelonggaran untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi industri rokok untuk memperoleh pita cukai ini Pak. Yang penting kan pada golongannya Pak. Kalau memang dia golongan tiga, dikasih golongan tiga. Seperti yang disampaikan Pak Didi ini tadi, ada peningkatan signifikan di rokok golongan dua. Saya aneh Pak, kok tetap aja di golongan dua? Kenapa nggak naik golongan satu itu? Karena ada batasan di bawah 3 miliar itu golongan dua, di atas 3 miliar golongan satu. Cuma mepet semua. Dari ini zaman dulu Pak, 2 miliar 980 juta, 2 miliar 970 juta, nggak sampai 3 miliar. Jadi golongannya tuh nggak naik-naik pangkat dia Pak. Tetap aja di golongan dua, nggak di golongan satu. Dan selisih harga cukainya juga lumayan banyak. Nah ini mohon Pak untuk pendapatan negara di cukai ini agar terus menjadi perhatian dari pihak bea cukai. Dan yang terakhir tentang bea masuk Pak. Bea masuk kita sama tahu, seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas industri nasional itu adalah ketatnya bea cukai, Pak. Dan sampai sekarang juga
Masih masuk juga Pak, yang namanya pakaian bekas masih masuk. Yang ada kontainer isinya campuran, di pintu isinya piring, di belakang isinya mangkok, itu kan masih terjadi Pak. Di mana-mana pelabuhan juga masih terjadi seperti itu Pak. Dan yang lebih parah lagi, depan isinya barang yang tidak ratas, belakangnya garmen. Ini yang membunuh industri di negara kita, dan bukan cuma pendapatan dari bea masuknya, tapi juga pembunuhannya itu juga lebih berat daripada itu. Saya kira demikian saja pimpinan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam juga tuh pesan dari Kapoksinya tuh. Baik, di sebelah kanan Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, yang saya hormati anggota Komisi 11, yang saya hormati Dirjen Bea Cukai Pak Jenderal, yang saya hormati Pak Luki Dirjen Anggaran. Saya mau masuk dulu ke PNBP. Tadi kita rapat sama DJP, tidak sampai juga Pak, nggak sampai juga targetnya, 70%. Sekarang kita dapat kabar PNBP juga sepertinya akan terkontraksi 2,2% ya. Karena sekarang sampai outlook 31 Oktober hanya 84,3%. Memang kita semua berharap akan sampai pada target, akan tapi mungkin Pak, saya tadi setuju sama teman-teman Komisi 11, terutama Pak Galih samping saya, harus kreatif ya. Kita punya panas bumi Pak, potensinya 2-5 triliun ya. Kita punya PNBP dari Digital Public Infrastructure. Kita punya pemanfaatan aset negara yang mangkrak, potensi bisa sampai 3-10 triliun Pak. Itu kalau diinventarisasi Pak, ada 10.000 aset yang idle di kementerian lembaga. Ini kan bisa disewakan ke swasta, ya, BUMD atau koperasi desa, dengan skema yang mungkin Bapak akan buat gitu kan. Kemudian kalau nggak ini tinggal dijual asetnya ke LMAN. Kemudian juga PNBP dari layanan publik premium, potensi bisa sampai 5 triliun. Ya. Seperti layanan premium paspor, SIM internasional, pelayanan cepat di beberapa kementerian lembaga. Kemudian prioritas pelayanan ekspres untuk izin bisnis, ini kan banyak sekali Pak. Yang bisa digali gitu ya dari PNBP. Tinggal kita komunikasi antar kementerian lembaga ini betul-betul terjaga dengan baik. Kita punya staf ahli sekarang, staf ahli PNBP, Pak izin sebelumnya selamat juga gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak bisa semakin memperkaya PNBP kita Pak. Kita punya banyak ya, imigrasi dan kepariwisataan. Kita bisa pakai golden visa, e-visa, ya, PNBP dari bandara premium seperti Bali, Labuan Bajo, Danau Toba. Kemudian penyesuaian tarif layanan keimigrasian untuk WNA. Saya rasa banyak sekali Pak yang bisa digali. Saya berharap PNBP kita di tahun 2025 ini tercapai, tapi tahun 2026 harus di atas dari target Pak. Kemudian yang kedua, kaitan dengan Dirjen Bea dan Cukai, kepabeanan. Pertama Pak, ini kita melihat adanya penurunan bea masuk dan ancaman bagi industri lokal Pak. Penerimaan bea masuk sampai Oktober itu justru turun 4,9% menjadi 41 triliun, kita lihat di halaman 3. Ya. Kemudian rokok ilegal ya yang merugikan penerimaan Pak. Walaupun penerimaan cukai hasil tembakau itu tumbuh 5,7%, ya, DJBC juga menyampaikan bahwa jika efek penundaan pita cukai 2024 dinormalisasi, ya,
penerimaan justru terkontraksi 2,3%. Kemudian lonjakan ekspor komoditas dan turbulensi harga domestik. Ya, bea keluar sawit melonjak drastis sampai 18,2 triliun, naik 4 kali lipat dibanding tahun lalu, sehingga total bea keluar tumbuh 69,2%. Namun masyarakat ya sedikit mengeluhkan kaitan dengan harga minyak goreng yang masih tidak stabil, itu tetap muncul. Mungkin pertanyaan saya yang pertama Pak, kaitan dengan penerimaan kepabeanan dan cukai sampai Oktober yang mencapai 249,3 triliun, ya, atau tumbuh sekitar 7,6% year on year, ya. Tapi kita melihat Pak di lapangan masih maraknya impor ilegal, just tip tanpa deklarasi, kiriman e-commerce lintas negara hingga rokok ilegal. Padahal yang saya dengar juga rokok legal justru turun 2,8% gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana DJBC menjelaskan jurang yang semakin lebar antara capaian penerimaan yang positif dan kenyataan pengawasan yang dianggap lemah oleh publik. Dan langkah apa yang sedang dilakukan untuk mempersempit celah kebocoran yang berulang kali ini viral di masyarakat. Kemudian yang kedua, data penerimaan bea masuk menunjukkan kontraksi 4,9% sampai Oktober dengan realisasi baru 41 triliun atau sekitar 77,5% dari target APBN. Nah, penurunan ini terutama terjadi di komoditas pangan sekitar 48,4% dan kendaraan bermotor yang turun 24,5%. Sementara utilisasi FTA meningkat menjadi 37,4%. Dalam waktu yang sama, industri tekstil, sepatu, dan UMKM merasa terpukul oleh banjirnya produk impor murah. Apakah DJBC atau Dirjen Bea Cukai ini melihat penurunan biaya masuk ini sebagai indikasi meningkatnya arus impor non-deklaratif atau penyalahgunaan fiskal atau penyalahgunaan fasilitas fiskal? Dan bagaimana DJBC ini memperkuat pengawasan nilai pabean agar industri dalam negeri tidak semakin tertekan? Kemudian yang ketiga, paparan menunjukkan penerimaan bea keluar itu melonjak 69,2% menjadi 24 triliun. Ini didorong kenaikan harga dan volume ekspor sawit yang mencapai 18,2 triliun, naik 4 kali lipat, dan ini ada di halaman 4 ya. Sementara di sisi lain PNBP nasional mengalami tren penurunan yang signifikan dan harga minyak goreng dalam negeri masih tidak stabil. Dalam konteks ini, bagaimana DJBC memastikan bahwasannya peningkatan penerimaan ekspor ya seperti sawit tetap selaras dengan stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Kita pengen DJBC menutup potensi kebocoran penerimaan di tengah tekanan PNBP nasional. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Demikian. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.